Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya anak-anak Pina Indasari dengan 3 digit NIM terakhir 057 yang kali ini berkesempatan untuk memandu jalannya presentasi student project kami SGDA 4 terkait topik fibroadenoma mammae. Baik, pada layar sudah tertera nama-nama anggota SGD kami, SGDA 4 yang berjumlah 11 orang. Baik, ini merupakan outline kami yang akan kami bahas pada student project kami. Pembahasan pertama ialah bab 1 pendahuluan. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, masuk ke latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Fatimah Maharani dengan NIM akhir 217. Kelenjar mamai atau payudara merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam produksi ASI dan sebagai tanda kelamin sekunder. Salah satu gangguan yang cukup sering terjadi pada kelenjar tersebut adalah fibroadenoma mamai. Ini merupakan jenis tumor jinak berupa benjolan yang teraba dan paling sering ditemukan pada wanita usia muda, usia sekitar 15 hingga 25 tahun. Di Indonesia sendiri, prevalensinya itu masih terbatas. Namun laporan dari Yayasan Kanker terdapat sekitar 100 kasus pada pertengahan tahun 2011. Penyebabnya sendiri bersifat multifaktorial seperti ketidakseimbangan hormon, obesitas, hingga faktor genetik. Untuk memastikan diagnosisnya sendiri bisa dilakukan pemeriksaan klinis, USG, dan fine needle aspiracitologi. Jika ukurannya kecil dan tidak menimbulkan gejala, penanganannya bisa berupa observasi rutin. Namun, jika lebih lanjut, maka bisa juga dilakukan tindakan seperti lumpektomi atau krioablasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menyusun kajian ini dengan tujuan untuk memahami karakteristik dari fibroadenoma mammae guna meningkatkan pemahaman klinis dan strategi penanganan yang efektif. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan kembali saya NKD Pina Indasari dengan 3 digit NIM terakhir 057 yang kali ini akan menyampaikan rumusan masalah terkait student project kami. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama apa yang dimaksud dengan fibroadenoma mammae, yang kedua bagaimana epidemiologi fibroadenoma mammae, ketiga apa saja faktor risiko dari fibroadenoma mammae, keempat bagaimana patofisiologi fibroadenoma mammae, kelima bagaimana manifestasi klinis fibroadenoma mammae, keenam bagaimana langkah diagnosis fibroadenoma mammae, ketujuh, apa saja diagnosis banding dari fibroadenoma mammae? Kedelapan, bagaimana tata laksana kasus fibroadenoma mammae? Kesembilan, bagaimana prognosis penyakit fibroadenoma mammae? Dan yang terakhir, bagaimana langkah pencegahan fibroadenoma mammae? Adapun tujuan dari penyusunan student project kami ialah untuk menjawab semua rumusan masalah yang sudah saya sampaikan tadi melalui pembahasan pada bab 2 nantinya. Penulisan student project ini memiliki manfaat diantaranya, yang pertama menambah wawasan baik bagi penulis, pembaca, beserta mahasiswa terkait pembahasan mengenai fibroadenoma mammae. Lalu yang kedua membantu tenaga medis maupun masyarakat. Selanjutnya ialah bab 2 terkait tinjauan pustaka. Baik, perkenalkan saya Guido Saputra dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari fibroadenoma mammae. Fibroadenoma mammae atau VAM adalah salah satu jenis tumor jinak pada payudara yang sering ditemukan pada payudara wanita. Secara histologis, VAM ini terdiri dari komponen stroma dan juga epitel yang mengalami proliferasi berlebihan dalam jaringan payudara sehingga sering muncul sebagai massa teraba. VAM juga memiliki karakteristik yang khas, yaitu tidak menimbulkan rasa nyeri, berbentuk benjolan yang memiliki konsistensi padat dan juga kenyal serta tidak mengandung cairan. VAM juga berbatas tegas, benjolan dapat berpindah dengan mudah jika dilakukan penekanan serta seringkali terjadi pada satu sisi payudara atau unilateral. Baik, perkenalkan saya Ida Putu Novana Valivianti dengan 3 digit NIM terakhir 035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari fibroadenoma mama. Fibroadenoma mama atau FAM merupakan jenis tumor jinak payudara yang paling sering dialami pada remaja atau wanita dengan rentang usia kurang dari 30 tahun, dengan puncak kejadian pada kelompok usia 21 sampai 25 tahun. FAM jarang ditemukan pada wanita yang telah memasuki masa pasca menopause. Di negara barat, sekitar 7-13% wanita yang menjalani pemeriksaan payudara mengalami FAM. Sedangkan di Indonesia, FAM termasuk salah satu jenis tumor yang prevalensinya cukup tinggi dan menempati posisi kedua setelah tumor serviks dan juga tumor ovarium. Kejadian tumor payudara di Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 28.910 kasus FAM dengan jumlah kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 6.109 kasus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Rosma dengan NIM akhir 222. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan mengenai faktor risiko fibroadenoma mammae.
Fibroadenoma mamae merupakan tumor jinak yang sering terjadi pada payudara, terutama pada wanita usia muda. Meskipun penyebab pastinya belum sepenuhnya diketahui, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan faktor risiko seseorang untuk mengembangkan fibroadenoma. Berikut adalah faktor-faktor risiko fibroadenoma mamae. Yang pertama adalah usia. Fibroadenoma lebih umum ditemukan pada wanita muda, khususnya antara usia 15 hingga 35 tahun. Setelah usia 40 tahun, kejadian fibroadenoma cenderung menurun. Lalu yang kedua, faktor hormonal. Hormon estrogen dan progesteron berperan dalam perkembangan fibroadenoma. Wanita yang terpapar hormon-hormon ini dalam jangka waktu yang lama, misalnya melalui penggunaan kontrasepsi hormonal atau terapi hormon, mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi. Yang ketiga, riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga dekat seperti ibu atau saudara perempuan yang memiliki fibroadenoma atau kanker payudara, resiko seseorang untuk mengembangkan fibroadenoma akan lebih tinggi. Yang keempat, kehamilan dan menyusui. Faktor ini dapat mempengaruhi resiko terjadinya fibroadenoma mamae. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita yang tidak pernah hamil atau menyusui mungkin sedikit lebih beresiko, meskipun hubungan ini belum sepenuhnya jelas. Kelima, etnis. Wanita keturunan Afrika, Amerika, dan Asia cenderung lebih sering mengalami fibroadenoma dibandingkan dengan wanita keturunan Eropa. Yang keenam, paparan radiasi. Paparan radiasi pada area dada, terutama pada usia muda, dapat meningkatkan resiko terjadinya fibroadenoma. Dan yang terakhir adalah obesitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan indeks massa tubuh tinggi mungkin memiliki sedikit peningkatan resiko terkena fibroadenoma mamae. Meskipun faktor-faktor di atas dapat meningkatkan faktor risiko, perlu diketahui bahwa banyak wanita dengan fibroadenoma tidak memiliki faktor risiko yang jelas. Bahkan sebagian besar fibroadenoma terjadi pada wanita tanpa faktor risiko yang spesifik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anak Agung Robogo Sagra Sadika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Jadi izin untuk menjelaskan tentang patofisiologi fibroadenoma mamae. Jadi ini bermula dari faktor predisposisi yang tinggi pada pasien dan risiko yang tinggi, terjadinya FAM seperti usia yang produktif, genetik, dan pola makan yang tidak sehat, adanya stres dan juga pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan adanya ketidakstabilan pada hormon, salah satunya adalah hormon estrogen. Peningkatan hormon estrogen yang terus meningkat secara abnormal akan berpengaruh pada peningkatan lemak pada jaringan payudara dan perkembangan trauma yang terus meningkat. Apabila ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi pembentukan lobulus dan alveoli yang terus menurun pada payudara dan menyebabkan pembesaran jaringan payudara. Hal ini akan menjadi manifestasi klinis fibroadenoma yang sering kita ketemui. Jadi, secara simpulan bahwa patofisiologi fibroadenoma mamae dikarenakan adanya regulasi hormon yang tidak stabil, yaitu hormon estrogen yang akan memproduksi metabolisme aromatik, estrogen yang akan memecah katekol estrogen menjadi DNA yang bermutasi sehingga menyebabkan FAM atau fibroadenoma mamae. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya sebelum memperkenalkan nama saya Debok Salam Kristina Manoba dengan 3 jam 7. Saya akan membahas mengenai manifestasi klinis fibroadenoma mamae. Fibroadenoma mamae atau FAM adalah tumor jinak yang umum ditemukan pada payudara wanita dengan karakteristik klinis yang khas. Di beberapa jurnal yang dibaca, manifestasi klinis fibroadenoma adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk dan tekstur benjolan yang dimana umumnya berbentuk bulat atau oval, lebih kenyal dan padat, dan berbatas tegas. Kemudian benjolan bergerak atau mobile pada saat dipalpasi sehingga sering disebut dengan breast mouse yang berukuran bervariasi antara 1-3 cm tetapi dapat tumbuh hingga 5 cm lebih pada kasus fibroadenoma raksasa, terutama selama kehamilan atau pada saat remaja. Selanjutnya lokasi. Selain itu fibroadenoma juga cenderung berlokasi di kuadran lateral atas atau luar payudara, terutama payudara kiri. Kuadran tersebut juga cenderung rentan terhadap perubahan hormon. Yang ketiga ada gejala klinis, yang mana sebagian besar pasien fibroadenoma tidak mengeluhkan nyeri, namun ada beberapa publikasi mengenai rasa sakit, terutama merambat menjelang siklus hitung hormolensing. Meskipun umumnya asimptomatik, terdapat laporan pada beberapa studi menyebutkan keluhan demam ringan
sebagai bagian dari presentasi klinis, meskipun hal ini juga tidak termasuk gejala khas. Selanjutnya ada perkembangan dan pola pertumbuhan. Fibroadenoma umumnya tumbuh secara lambat dan stabil, tetapi bisa terus membesar seiring perjalannya waktu jika tidak diintervensi. Perubahan ukuran benjolan bisa dipengaruhi oleh siklus menstruasi, kehamilan, atau terapi hormon. Dan di sini ada keterlibatan multiple atau bilateral, yang meskipun paling sering muncul sebagai lesi tunggal, fibroadenoma juga dapat muncul sebagai lesi multiple atau bilateral, terutama pada populasi wanita muda. Selanjutnya ada populasi yang terkena, di mana fibroadenoma mamai paling umum terjadi pada wanita di usia produktif, yaitu 15-35 tahun, terutama pada remaja dan dewasa muda. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum perkenalkan, saya Rista Pratnya dengan 3 digit Makir 006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis fibroadenoma mamai. Jadi dalam penegakannya dilakukan 3 hal berikut berupa anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pertama adalah anamnesis. Di sini ada pun informasi yang perlu digali berupa identitas pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, dan juga riwayat penyakit keluarga atau riwayat keluarga. Nah, untuk lebih lanjut, ada pun informasi yang perlu digali mengenai riwayat penyakit sekarang, dimulai dari kapan benjolan itu pertama kali muncul, kemudian juga perubahan ukuran, tekstur massa, perubahan kulit sekitar, maupun juga nipple discharge. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini diperlukan beberapa hal berupa inspeksi, di mana nantinya akan dilihat mengenai bentuk dari kedua payudaranya, kemudian warna kulitnya, kemudian lekukan, retraksi papil, dan ada atau tidaknya bintik seperti kulit jeruk, ulkus, benjolan, atau cekungan kulit. Kemudian, dilakukan palpasi. Adapun palpasi ini dilakukan menggunakan bagian volume distal dari jari kedua, ketiga, dan juga keempat pada area superolateral dan juga subareoral. Karena area ini adalah area paling sering terjadinya lesi fibroadenoma mamai. Adapun pola pemeriksaannya berupa pola vertikal, pola melingkar, dan juga pola seperti jari-jari meroda. Yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang ini adalah untuk menegakkan diagnosis lebih pastinya, di mana pertama ada mamografi. Ini adalah teknik pencitraan yang digunakan biasanya untuk mendiagnosis kanker payudara. Dan dari fibroadenoma mamai biasanya ditemukan gambaran berupa lesi berbentuk bulat atau oval yang jelas atau berbatas tegas. Kemudian bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG payudara. Di sini biasanya akan ditemukan gambaran untuk fibroadenoma mamai itu berupa massa hipoekoik atau berwarna gelap dengan batasan tegas. Kemudian bisa juga lakukan pemeriksaan MRI. Ini apabila digunakan jika diagnosisnya itu masih belum jelas dan juga perlu informasi yang lebih dalam. Dan terakhir ada biopsi eksisi. Ini adalah pemeriksaan dengan mengambil jaringan pada lesi, kemudian lakukan pemeriksaan lebih menyeluruh terhadap sifat lesinya. Baik, izin melanjutkan mengenai diagnosis banding dari fibroadenoma mamai. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Aika Zahra dengan 3 digit NIM 129. Di mana diagnosis banding utama dari fibroadenoma mamai ini meliputi lesi jinak, inflamasi, dan juga keganasan. Di mana pada lesi jinak itu yang pertama adalah kista, di mana kista ini merupakan massa berisi cairan yang umumnya memiliki tekstur lunak dan juga berfluktuasi ukurannya sesuai dengan siklus menstruasi. Yang kedua adalah hamartoma, di mana hamartoma ini terdiri dari campuran jaringan payudara normal, yaitu kelenjar, lemak, dan juga fibrosa yang tidak teratur. Yang ketiga adalah lipoma, yang merupakan tumor lemak berbatas tegas, lunak, dan juga mobile. Yang keempat yaitu tumor filodes yang memiliki karakteristik mirip FAM atau fibroadenoma mamai, tetapi dengan pertumbuhan stroma yang lebih cepat. Selanjutnya adalah kondisi inflamasi. Yang pertama yaitu mastitis atau abses payudara, di mana mastitis ini ditandai dengan nyeri, kemerahan, dan juga panas lokal. Pada abses, USG menunjukkan adanya area hipoekoik dengan debris cairan. Yang kedua yaitu nekrosis, di mana biasanya terjadi pasca trauma dengan massa keras dan juga tidak nyeri. Selanjutnya adalah keganasan. Yang pertama yaitu karsinoma payudara, di mana karsinoma payudara ini merupakan lesi ganas yang umumnya keras, berbatas tidak tegas, dan juga terfiksasi ke jaringan sekitarnya. Yang kedua yaitu limfoma atau sarkoma, yang merupakan metastasis atau tumor primer non-epitel yang jarang ditemui. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan dari rekan saya tadi, perkenalkan saya Nisa Mutiara Nada dengan NIM 122, di mana untuk tata laksana di sini terdapat beberapa pilihan. Ada eksisi perkutan dan in situ krioblasi, serta ada eksisi bedah. Di mana untuk krioblasi perkutan merupakan terapi utama yang aman dan efektif dengan hasil yang tahan lama dari segi efektivitasnya, dan cara tersebut dilakukan dengan membekukan fibroadenoma hingga mati sehingga jaringan sehat dapat tumbuh dengan baik setelah prosedur. Di mana prosedur yang dilakukan di sini relatif sederhana, di mana lesi akan dicek dalam real-time USG terlebih dahulu, dan cryoprobe akan dimasukkan ke payudara di pusat lesi sehingga membentuk bola es yang akan terlihat ekogenik dalam USG.
untuk biopsi terbuka konservatif merupakan terapi yang efektif pada beberapa kasus yang mempertimbangkan besarnya ukuran fibroadenoma. Eksisi dapat dilakukan sedini mungkin yang bertujuan untuk memelihara fungsi payudara dan untuk menghindari bekas luka. Eksisi sederhana dilakukan pada kasus mastektomi untuk fibroadenoma dengan ukuran yang lebih besar. Namun, eksisi ini memiliki kekurangan di mana bekas luka dapat menjadi faktor risiko keganasan dan menimbulkan rasa sakit selama menyusui. Teknik eksisi ini melalui insisi pariareolar menguntungkan bagi segi estetika, di mana bekas luka dapat terkamuflase oleh kulit areola yang gelap dan juga bertekstur kasar. Teknik ini diindikasikan untuk pasien yang memiliki karakteristik diameter di mana areola lebih dari 3,5-5 cm, jarak dari batas terluar massa sampai tepi dekat areola maksimal 5 cm, diameter besar fibroadenoma yang dapat teraba maksimal 3 cm dan usia maksimal 35 tahun. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk prognosis dari fibroadenoma mamae. Sebelumnya perkenalkan saya Florentina Lermadana dengan 3 digit yang terakhir 097. Sesuai definisi, kondisi ini merupakan tumor jinak pada payudara, di mana karena sifat jinak tersebut ini memiliki prognosis yang baik. Adapun prognosis yang baik ini harus didukung dengan adanya pemeriksaan berkala terkait dengan kondisi dari pasien. Pemeriksaan berkala tersebut diliputi terkait untuk melihat stabilitas dan regresi yang mungkin terjadi pada tumor tersebut. Pada beberapa kasus, fibroadenoma mamae ini dapat terjadinya regresi spontan, biasanya pada individu yang lebih muda ataupun individu yang sedang mengalami perubahan hormonal seperti sedang hamil ataupun melewati menopause. Di mana untuk prognosis tumor itu tidak akan jauh dari resiko kambuh atau munculnya kembali tumor setelah dilakukan tindakan, dimana untuk faktor risiko kambuh fibroadenoma mamae itu ada beberapa. Yang pertama, regresi spontan, umur dan faktor hormon, terjadinya eksisi yang tidak lengkap, dan lesi yang kompleks ataupun atipikal. Terjadinya regresi spontan ini akan menurunkan risiko kambuh dari fibroadenoma mamae. Sebaliknya, untuk individu yang lebih muda dan sedang menjalani perubahan hormonal, baik itu pubertas, kehamilan ataupun menopause, risiko untuk kambuh atau munculnya kembali fibroadenoma mamae ini akan lebih tinggi, karena kondisi ini itu merupakan tumor yang terpengaruhi dengan perubahan hormon. Kemudian, jika saat dilakukan tindakan terjadi eksisi yang tidak lengkap ataupun incomplete, ini akan meningkatkan risiko kambuh dikarenakan akan meninggalkan sebagian lesi dari fibroadenoma mamae tersebut. Ditemukannya lesi kompleks ataupun atipikal pada pemeriksaan histopatologi juga akan meningkatkan risiko kambuh daripada ditemukannya lesi yang sederhana. Meskipun memiliki prognosis yang baik dan risiko kambuh yang rendah, fibroadenoma mamae ini masih memiliki risiko untuk menjadi kanker di kemudian hari jika tidak dikontrol dengan baik oleh pasien itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan balikan ke teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait langkah pencegahan fibroadenoma mamae. Langkah pencegahan terkait fibroadenoma mamae yang berpotensi menjadi ganas dapat dilakukan dengan pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Pertama, pencegahan primer menjadi pencegahan utama yang dapat dimulai dengan pemberian edukasi kepada masyarakat luas terkait penyakit kanker dan dapat berupa program vaksinasi. Kedua, pencegahan sekunder merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan terhadap individu yang berisiko tinggi terkena kanker, yang salah satunya dapat dilakukan dengan pemeriksaan mamografi untuk screening kanker payudara. Ketiga, pencegahan tersier dapat diarahkan kepada individu yang telah terdiagnosis atau positif terdiagnosis. Langkah sederhana juga dapat dilakukan dengan penerapan gaya hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, menjaga berat badan yang ideal, menerapkan pola tidur yang teratur, serta memanajemen stres dengan baik. Selain itu, deteksi dini juga dapat dilakukan oleh masing-masing individu melalui pelaksanaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri untuk mengetahui lebih awal abnormalitas yang terjadi dan diberikan tata laksana yang sesuai sehingga mampu memberi prognosis yang lebih baik. Adapun langkah-langkah sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, diantaranya yang pertama, pemeriksaan dapat dilakukan di depan cermin yang dimulai dengan mengangkat kedua tangan, lalu amati tanda abnormalitas pada payudara mulai dari pergerakan payudara, bagaimana bentuk kedua payudara, kondisi kulit payudara, serta amati apakah terdapat benjolan ataupun tidak. Yang kedua, letakkan kedua tangan di pinggang, lalu amati tanda abnormalitas pada payudara seperti pada langkah pertama tadi. Yang ketiga, palpasi atau raba kedua payudara dengan menekan payudara dari arah atas ke bawah dan amati benjolan. Yang keempat, palpasi secara melingkar dengan pola konsentris menuju puting, lalu amati juga apakah terdapat benjolan ataupun tidak. Yang kelima, palpasi payudara ke arah puting seperti penekanan dan amati apakah terdapat cairan yang keluar. Dan yang terakhir,
dilakukan dengan posisi berbaring dan dapat dilakukan dengan melakukan penekanan payudara dengan pergerakan secara meringkat. Terakhir ialah bab 3, kesimpulan dan saran. Baik, perkenalkan kembali, saya Igleo Saputra dengan NIM Akhir 37. Jadi kesimpulannya, fibroadenoma mammae atau FAM merupakan tumor jinak payudara yang umum terjadi pada wanita reproduktif, terutama remaja hingga dewasa muda. Tumor ini bersifat tidak nyeri, bertekstur kenyal, berbatas tegas, dan juga mudah digerakkan. Faktor risiko dari FAM mencakup usia muda, pengaruh hormonal terutama estrogen, riwayat keluarga, kehamilan, etnis, paparan radiasi, dan juga obesitas. Perkembangan FAM ini erat kaitannya dengan proliferasi jaringan stroma dan juga epitel yang sensitif terhadap hormon estrogen. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta penunjang seperti USG, mamografi, MRI, dan juga biopsi. Umumnya prognosis dari FAM ini baik, namun tetap diperlukan pengawasan karena kemungkinan progresi ke arah keganasan. Pencegahan dan juga deteksi dini melalui edukasi serta pemeriksaan payudara sendiri atau sadari sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan payudara. Baik, saran dalam penulisan literatur ini adalah diperlukannya sumber-sumber yang lebih memadai terkait topik bahasan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis terhadap topik menyebabkan masih adanya kekurangan terhadap materi yang terdapat dalam literatur ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar para pembaca dapat memberikan masukan ataupun koreksi pada karya literatur ini, sehingga literatur ini dapat menjadi karya tulis yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, pada layar sudah kami tampilkan terkait referensi yang kami pergunakan dalam penyusunan student project kami. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait topik fibroadenoma mammae. Harapannya pembahasan kami dapat memberi manfaat dan mudah dipahami untuk menambah wawasan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.